Halo teman-teman semua, pejuang-pejuang calon anggota Polri. Ketemu lagi dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa, dan pada video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tryout tes psikologi kecerdasan paket 1 pada tryout-online.mitrasiswa.id. Pada video bagian kedua kali ini kita akan bahas soal mulai dari soal nomor 41 sampai dengan soal nomor 70. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Kita mulai dari soal nomor 41 tentang operasi hitung dasar matematika. Pada soal kali ini tentang penjumlahan bilangan pecahan, di mana ada 8/9 dikurangi 1/3 ditambah 1/2. Langkah pertama untuk menentukan mencari jawabannya adalah samakan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya berapa nih teman-teman ya? Cara mencari penyebut adalah berapa bilangan terkecil yang bisa dibagi 9, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 2. Berapa ya? 18. Nah, berikutnya 9 ke 18 kan dikali 2. 8-nya juga dikali 2, jadi 16. 3 ke 18 kan dikali 6, berarti 1 dikali 6, 6. 2 ke 18 kan dikali 9, berarti 1 kali 9, 9. Nah, penyebutnya udah sama nih, tinggal bisa kita jumlahkan ya. 16 dikurangi 6 ditambah 9, berapa? 16 kurangi 6, 10, 10 tambah 9, 19/18. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bisa kita lanjutkan jadi pecahan campuran. 19 itu kan 18 tambah 1 per 18, 18 per 18 1, sisanya 1, jadi 1/18. Ya, jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 42. Nah, ini operasi tambah kurang kali bagi teman-teman ya. Operasi hitung dasar seputar itu. Kalau ada operasi hitung seperti ini, tentu kita utamakan yang dikerjakan lebih dulu adalah yang perkalian atau pembagian. Nah, di sini berarti perkaliannya kita dahulukan. 80 dikurangi 12 kemudian ditambah dengan hasil kali 21 kali 2. 21 kali 2 berapa? 42 teman-teman ya. 42. Berarti bisa kita hitung. Berapa nih? 80 dikurangi 12 ditambah 42. Kalau kita mau ngerjain dulu yang ini juga nggak apa-apa. 42 dikurangi 12 adalah 30. Berarti jawabannya adalah 110. Jawabannya adalah yang E. Baik, sekarang soal nomor 42, operasi hitung dasar lagi. 19 dibagi 2 dikali 40. 19 bagi 2 dikali 40. 19 bagi 2 berapa teman-teman? Iya, 9,5. Kemudian dikali 40. Nah, karena yang satunya punya koma, yang satunya ada 0, bisa kita ganti jadi 95 dikali 4 teman-teman ya, sama aja. Nah, hasilnya berapa? 95 dikali 4, 380. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 44. Kali ini tentang akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Akar dari 144 dikurangi akar pangkat 3 dari 125 ditambah akar pangkat 3 dari 27. Akar 144 berapa teman-teman? 12 ya. Dikurangi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, ini gampang ya. 7 tambah 3. 12 kurang 5, 7 sama dengan 10, yang E. Berikutnya adalah soal nomor 45 tentang bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 teman-teman ya. Di sini ada 87 kuadrat dikurangi 85 kuadrat dikurangi dengan akar dari 4096. Buat teman-teman yang sudah hafal 4096 akarnya berapa, enak ya teman-teman. Ini adalah 87 kuadrat min 85 kuadrat min 64. Nah, bagi yang belum tahu, kita review sedikit teman-teman. Untuk bilangan kuadrat 1 sampai 10 hafal ya. Misalnya teman-teman 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, kemudian 3 kuadrat berapa?
9, 4 kuadrat 16, kemudian berapa? 5 kuadrat 25 gitu. 6 kuadrat 36 dan seterusnya. Nah, ini sederhana teman-teman ya. Nah, berikutnya 4096 itu ada di rentang berapa? Kita bisa kayak gini misalnya nih. Kalau 50 kuadrat saja itu baru 2500. Kalau 60 kuadrat itu 3600. Kalau 70 kuadrat itu 4900. Nilai 4096 kan kurang dari 70. Berarti ini nilainya ada di antara 60 sampai 70 kuadrat. Nah, berarti gini dulu teman-teman nih. Akar 4096 adalah 60 ditambah berapa gitu. Nah, kita lihat. Ujungnya adalah angka 6. Bilangan kuadrat mana yang satuan ini yang ujungnya adalah 6 kalau dikuadratin. Kalau kita lihat di sini ada 16 sama 36 ya, yang ujungnya 6. Berarti antara 4 kuadrat atau 6 kuadrat. Ada dua nih opsinya. Bisa 4, bisa 6. Nah, teman-teman bisa cek 64 kuadrat berapa, 66 kuadrat berapa gitu. Nah, kalau teman-teman cek lagi misalnya 64 kali 64 gitu ya. Silakan dihitung 16, 1, 25, kemudian 24. Di sini 2 berarti 38. Kalau dijumlah 4096. Oh, berarti ini bukan. Berarti 64. Nah, itu teman-teman ya buat gambaran bagi yang belum bisa atau belum hafal secara langsung berapa akar dari 4096. Nah, berikutnya teman-teman bisa hitung manual sebetulnya 87 kali 87 berapa gitu. Kemudian 85 kali 85 berapa. Nah, tapi kalau teman-teman pengen lebih cepat mengerjakan ini, terutama bagi yang memang sudah ngerti konsep di bilangan persamaan kuadrat, maka ada kayak gini teman-teman. A kuadrat min B kuadrat itu kan sama saja dengan A plus B, A min B. Jadi bisa kita ganti. Satunya plus, satunya min. Berarti bisa kita ganti jadi gini. 87 ditambah 85. Kemudian dikali 87 dikurangi 85. Gitu ya. Nanti baru setelah selesai kita bisa kurangi dengan 64. 87 tambah 85 adalah 172. Kemudian dikali 2. Gitu ya. Baru nanti dikurangi 64. 172 dikali 2 adalah berapa teman-teman? Iya, 348 dikurangi 64. Oh, sorry. 344 teman-teman ya. Dikurangi 64 berarti berapa? 280. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 46 akar pangkat 3 dari 157 464. Nah, ini sekarang pangkat 3. Coba. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3 berapa? 27. 4 pangkat 3 berapa teman-teman? 64 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Ini ujungnya angka 4 teman-teman. Nih berarti angka belakangnya nanti adalah 4. Nah, kebetulan pilihan jawabannya ini pakai 4 semua. Nah, sekarang kita tinggal tentukan 157.000 itu apakah 30-an pangkat 3, 40-an pangkat 3, 50-an, 60-an atau 70-an. Coba kita cek. Kalau misalnya 30-an, 30 pangkat 3 itu kan berarti berapa? 27, nolnya ada 3 ya. Kemudian masih jauh sekali. Ini 157 ini baru 27.000 gitu. Kalau misalnya kita pakai yang 60 misalnya 60 pangkat 3. Berarti kan 6 kali 6 kali 6 216 ya. Nolnya ada 3. Ini kebanyakan. Berarti coba kita turunin ke 50 pangkat 3. 50 pangkat 3, 5 pangkat 3 itu kan 125, tinggal tambahin 03. Nah, nilai ini tuh yang lebih dekat dengan 157.464. Berarti kita bisa pakai, akar pangkat 3 dari 157.464 adalah 50 ditambah berapa? Yang ujungnya 4 adalah 4 pangkat 3. Berarti 4
gitu. Jawabannya berarti berapa? 54. Yang C. Berikutnya adalah soal nomor 47 tentang operasi hitung dasar, ada pecahan campuran, ada bilangan desimal, pecahan biasa. Nah, teman-teman, lebih enak kita coba jadikan semuanya jadi bilangan pecahan biasa ya. 8 kali 3 24, kemudian ditambah 3 jadi 27. Berarti kita tulis 27 per 8 dibagi 9 dikali 4 per 10 itu kalau dijadikan pecahan kan sama saja 4 per 10 ya, 0,4 tuh. Kemudian dibagi dengan 5 per 8. Biar lebih mudah kita kalikan semuanya nih. 27 per 8 dikali, kalau pembagian jadi perkalian pecahan kan harus ditukar posisi teman-teman ya. Jadi 1 per 9 dibalik gitu. Kemudian 4 per 10 ini dikali 8 per 5. Tukeran posisinya. Nah, sebelum kita hitung semuanya, agar nanti menghitungnya lebih mudah, lebih gampang, kita coret dulu kalau ada yang sama nih. Masih bisa nggak antara bagian yang penyebut di atas dengan bagian pembilang di atas dengan penyebutnya di bawah? 27 dibagi 9, 3. Nah, ada lagi nggak yang bisa dicoret? Misalnya 4 dengan 10 nih ya. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Nah, tersisanya tinggal 2 kali 1, 3 kali 1 kali 2, 6. Dibagi 5 kali 5, 25. Nah, 6 dibagi 25 berapa? 0,24. Berarti jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 48. Ini gampang teman-teman ya. Oke, 0,89. Ditambahnya sama 0,05. Nulisnya harus sesuai ya, komanya harus sejajar nih. 005. Kemudian dikurangi dengan 0,7. Kita jumlahkan dulu yang ini teman-teman. Jadinya 0,895 kemudian dikurangi dengan 0,7. Berarti jadinya 0,195. Jawabannya yang B. Berikutnya 49. Nah, perkalian bilangan desimal nih teman-teman. Kalau kita ketemu seperti itu, ini untuk soal nomor 49, cukup lihat, abaikan dulu saja komanya dan nolnya. Jadi kita kali 5 dikali 13. Gampang ya, 65. Tinggal kita lihat 0,05 ada berapa angka di belakang koma? 2. Dikali 0,13 ada berapa angka di belakang koma? 2. Berarti harus ada 4 angka di belakang komanya. 65 baru 2. 1, 2. Nah, 0,0065. 4 angka di belakang koma. Berarti jawabannya adalah yang E. Berikutnya penjumlahan operasi ya, penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat. Kita lihat min 15 ditambah 7. Jadi ini min 15 kemudian ditambah 7. Karena min ketemu min lagi di sini, ini jadi plus 3 ditambah 5. Min 15 tambah 7 kan 8. Min 8 ya. Ditambah 3 ditambah 5. Min 8 ditambah 8. Habis 0. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan pembahasannya di soal nomor 51. Kali ini tentang satuan hitung. Dan satuan hitung di soal nomor 51 adalah satuan hitung panjang. Soalnya adalah 4000 km dibagi 80 ditambah 120 desimeter. Mintanya diubah ke dalam satuan meter. Nah, sebagaimana teman-teman tahu, kalau kilometer setelah itu adalah hektometer, ada dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau ke kanan berarti setiap perpindahan ini dikali 10. Kalau ke kanan ya, kalau misalnya ke kiri nanti dibagi 10. Oke. Nah, pertama di sini ada 4 kilometer. Berarti kalau dijadikan ke meter, dari kilometer ke meter ini ya, ada 3. Oke, berarti dikali 1000, 4000 meter dibagi 8 ditambah 120 desimeter dijadikan ke meter. Desimeter ke meter kan ke kiri nih, berarti dibagi 10. Berarti jadinya 12 ya, 12 meter.
Nah, 4000 meter dibagi 8 adalah, dibagi 80, sorry teman-teman. Ini adalah 50 ya, 50. Kemudian ditambah 12 adalah 62 meter. Jawabannya berarti yang B. Berikutnya untuk soal nomor 52 adalah tentang satuan waktu teman-teman ya. Satuan waktu ada 4 jam, kemudian ada 12 menit, 44 detik. Dikurangi dengan 2 jam, 17 menit, dan 52 detik. Dikurangi. Nah, berhubung 1 menit ada 60 detik dan 1 jam 60 menit, maka proses perhitungannya begini teman-teman. 44 ini kan kurang dari 52 ya. Kita pinjam dulu dari yang menit, berarti ditambahnya 60 gitu teman-teman. 60 ditambahnya gitu. Bukan ditambah 1 ya, tapi ditambah 60. 60 ditambah 44 kan 104. 104 dikurangi 52 itu 52. Yang di sini berarti tinggal 11 menit. Nah, 11 menit dikurangi 17 kan nggak bisa, pinjam ke jam. Nambahnya berarti 60 menit. Nah, berarti 60 ditambah 11 71. 71 ini udah digabung ya. 71 dikurangi 17. Berapa ya? 71 dikurangi 17. 54 teman-teman ya. 54 menit. Oke, berarti sekarang tinggal 3 jam. Dikurangi 2 jam, 1 jam. Berarti jawabannya 1 jam 54 menit 52 detik yang D. Berikutnya soal nomor 53, ini tentang satuan luas. Oke. Mintanya dijadikan ke meter persegi. Di sini pertama ada hektoare. Nah, 1 hektoare itu sama dengan 1 hektometer persegi. Jadi sama aja soal ini ngomong 0,2 hektometer persegi dikurangi 10 dekameter persegi ditambah 200 desimeter persegi. Sama dengan berapa meter persegi? Kita harus ubah ke dalam satuan meter persegi teman-teman. Hektometer ke meter itu kan berarti 2 ya. 2 berarti berhubung ada pangkat 2 berarti dikali dengan, bukan dikali 100 tapi dikali dengan 10.000. Berarti 0,2 dikali 10.000. Nah, ini satuannya nanti jadi meter persegi. Kemudian dikurangi dari dam ke meter. Itu 1 teman-teman ya. 10 dikali 100. Setiap pindah itu kalinya 100. Ini udah jadi meter persegi. Kemudian ditambah dari desimeter persegi ke meter persegi. Mundur ya. Berarti kalau mundur 1 dibagi 100. Berarti ini 2 meter persegi. Kita hitung 0,2 kali 10.000 jadinya 2.000 meter persegi dikurangi 1000 meter persegi ditambah 2 meter persegi. 2000 kurangi 1000, 1000 ditambah 2 berarti 1002 meter persegi. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya 54 masih tentang satuan luas seperti nomor 53, tapi kali ini dia pecahan ya. Oke, mintanya dijadikan ke sentimeter persegi. 4/5. Kalau meter ke sentimeter kan 2. Berarti dikali 100 kali 100 lagi atau nolnya ada 4 gitu teman-teman. Ini udah jadi satuan sentimeter persegi. Kemudian dikurangi 2/5. 2/5 desimeter persegi ke sentimeter persegi. Berarti cukup dikali 100. Satuannya udah jadi sentimeter persegi. Berapa nih? 10.000 dibagi 5. 2.000 ya. 2.000 dikali 4 berarti 8.000 cm persegi. Dikurangi, nah dibagi nih 20 berarti 40 cm persegi. Jadi 8.000 dikurangi 40 adalah 7.960 cm persegi. Jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 55. Dan kali ini adalah tentang satuan hitung volume. Di sini ada 2000 cc. 2000 cc itu artinya adalah 2000 cm kubik ya, dalam bahasa Inggris cm kubik. Baik teman-teman, dan yang diminta adalah dalam satuan liter di sini. Berarti semuanya harus kita ubah ke satuan liter. Yang perlu teman-teman tahu kata kuncinya adalah 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter.
Jadi untuk yang desimeter kubik itu sama saja dengan liter. Yang perlu kita ganti adalah bagian yang 2000 cc, karena ini sudah ke liter, desimeter kubik sama dengan liter, nggak perlu kita ubah. Yang meter kubik perlu kita ubah juga biar jadi satuan desimeter kubik. Nah, sekarang yang 2000 cc dulu teman-teman ya, 2000 cm kubik. Dari cm ke desimeter itu kan dia mundur 1. Artinya naik 1 gitu ya. Berarti dibagi 1000. Berarti di sini adalah 2 desimeter kubik. Atau sama saja dengan 2 liter gitu. Kemudian yang 0,005 meter kubik. Kalau dia mau dijadikan ke desimeter kubik, dia turun 1. Berarti dikali 1000. Karena meter kubik ya. Ada 3-nya di sini. Berarti sekali turun dia dikali 1000. Berarti 0,005 dikali 1000. Hilang semua komanya ya. Berarti jadi 5 desimeter kubik atau 5 liter gitu. Nah, tinggal kita jumlahkan sekarang. Berarti 2 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 5. Berapa yuk? Ini 16 ditambah 17. 16 tambah 17, 33 liter. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 56 adalah tentang satuan bobot atau satuan berat di sini teman-teman ya. Ada ton, kemudian kuintal, ada hektogram, kemudian ada dekagram. Nah, kalau kita lihat yang diminta adalah dalam satuan kilogram. Berarti yang 30 ton, 1 ton berapa kilogram? 1 ton itu 1000 ya, 1000 kilogram. Kalau 1 kuintal, ini yang betul kuintal ya, dalam KBBI 100 kilogram. Gitu. Oke, baik. Berikutnya adalah hektogram ke kilogram, berarti dia harus naik 1. Gitu. Sekarang kita akan kerjakan saja langsung ya. 30 ton, berarti jadinya 30.000 dong. Ya, 30.000 kilogram. Kemudian yang kuintal nih, kan dikurangi ya, dikurangi 290 kuintal. Berarti sama aja dengan 290 ditambah 02 kan dikali 100 kilogram. Nah, ini dikurangi. Yuk kita kurangi. Jadi berapa? 1000 ya. 1000 kilogram. Berikutnya dikurangi lagi dengan 1 hektogram dan dikurangi lagi dengan 5000 dekagram. Oke, 1 hektogram dia akan ke kilogram, berarti kan dibagi 10. Jadinya berapa? 100 kilogram. Kurangi lagi, jadinya berapa? 900 kilogram. Sekarang mau dikurangi lagi dengan 5000 dekagram. 5000 dekagram dia ke kilogram kan mundur 2. Berarti dibagi 100. Berarti 900 kilogram dikurangi 50 dong. Nah, berapa? 850 kilogram. Berarti jawabannya adalah yang A. Model soal baru. Setelah tadi kita bahas tentang satuan hitung, ada panjang, ada waktu, ada volume, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas yang namanya aritmetika sosial. Soal cerita matematika. Soal nomor 61, Andri memiliki sebidang tanah 2/5 bagian. Tanahnya disewa oleh Sultan untuk kolam belut air tawarnya. 1/4 bagian digunakan Taufik untuk kios mie ayam. Dan 2/3 dari sisanya digunakan oleh Riza untuk kios fotokopi seluas 112 meter persegi. Berapa meter persegi tanah Andri seluruhnya? Yang ditanya adalah seluruhnya. Kalau seluruhnya itu berarti 1 bagian teman-teman ya. Berarti seluruhnya itu adalah 1. Nah, mau dibagi-bagi. Coba kita cek dulu. Mau dibagi-bagi. 2/5 bagian. Udah dikurangi 2/5 ya. Berarti 1 dikurangi 2/5. Ini yang digunakan oleh Pak Sultan. Kemudian dikurangi lagi dengan 1/4 bagian oleh Pak Taufik untuk bikin mie ayam. Nah, kita cari dulu sisanya. Berapa? Karena nanti 2/3 dari sisanya itu akan digunakan oleh Pak Riza. Berarti kita hitung dulu. Ini berapa dikurangi ya. Kita samakan aja penyebutnya teman-teman, pakai penyebut 20 aja ya. 1 itu berarti 20/20. Kalau yang 2/5, 5 ke 20 kan kali 4. Berarti yang 2-nya juga kali 4 jadi 8. Dikurangi
Kalau 4 ke 20 kan kali 5, berarti satunya juga dikali 5. Kali 5 berarti 5. Inilah sisanya setelah dipakai oleh 2 orang ya. 20 kurangi 8, 12, 12 kurangi 5, 7, 7 per 20. Ini adalah sisa setelah digunakan oleh 2 orang. Katanya 2/3 dari sisanya. Sisanya itu kan 7 per 20. 2/3 dari sisanya berarti 2/3. Nah ini akan digunakan oleh Pak Riza. Coba berapa sih yang digunakan? 7 kali 2 14, kemudian 20 kali 3 60. Kita sederhanakan saja jadi 7 per 30. Nah, nilai yang 7 per 30 ini setara dengan 112 meter persegi. Berarti kalau 7 per 30, 7 menunjukkan 112, jadi 7 menunjukkan 112 meter persegi. Punya Pak Andri keseluruhan kan berarti 30-nya. Kalau 30 tuh berapa gitu loh. Oke, berarti sekarang kita hitung ya. Oke, 7 per 30 strip-strip ya sama dengan 112 per X. Ini luas tanah seluruhnya. Kita kali silang, 7X sama dengan 112 dikali 30. X-nya berarti 112 kali 30 dibagi 7. Oke, 112 dibagi 7 berapa sih? 112 dibagi 7. 1 ya, 7, 4, 2. Berarti 6 ya, 16. 16 ini udah dicoret jadi 16. 16 kali 30, 480 meter persegi. Inilah luas tanah seluruhnya yang dimiliki oleh Pak Andri. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 62. Indra memancing di sebuah kolam dengan membayar 30.000 per jam. Oke, jadi biayanya adalah 30.000 per jam. Setiap 10 menit ia mendapatkan 0,4 kg ikan. Ia hanya akan membawa 1 kg ikan dan sisanya ia jual seharga 20.000 per kilo. Jika Indra hanya membawa uang 50.000 saat memancing dan ia hanya memancing selama 1 jam, maka uang yang dibawa pulang berapa? Oke, pertama begini teman-teman. Pemasukannya berapa teman-teman ya? Pemasukannya setiap 10 menit dia dapat 0,4 kg. Kalau dia waktu mancingnya selama 1 jam, 1 jam itu kan 60 menit. Berarti dia mendapatkan ikan 0,4 dikali 6. Ya. Oke, saya tulisnya biar lebih jelas di sini aja. Kan dia dapat setiap 10 menit dia dapat 0,4 kg. Kalau dia mancingnya 60 menit, berarti dia akan dapat 0,4 dikali 6 dong. 2,4 kg. Itulah ikan yang dia dapatkan. Harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah 20.000 per kilogram. Oke, dari 2,4 kg ini nggak semuanya dijual kan? Dia akan bawa pulang, yaitu 1 kg. Sisanya baru dijual. Berarti ini dikurangi dulu dengan 1. Ya. Dikurangi dulu dengan 1 kg. Berarti dikurangi 1 kg. Sisanya berapa? 1,4 kg. Inilah yang akan dia jual. Yuk, berapa sih kalau dijadiin uang? 1,4 kg dikali per kilonya 20.000. Oke, 1,4 dikali 2 ya, 2,8 teman-teman. Berarti 28.000. Ya, 28.000. Inilah uang pemasukan dia. Ya, pemasukannya 28.000. Oke, berarti kalau dia uang semulanya berapa? Pas dia mau datang ke pemancingan itu 50.000. Oke, kemudian pendapatan dari jualan 1,4 kg adalah 28.000. Nah, ini total uang dia nih dengan penjualan 78.000. 78.000 pengeluarannya adalah untuk bayar di kolam pemancingan. Pengeluarannya adalah 30.000. Berarti ya udah sisanya adalah 48.000. Oke. 48.000 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 63. 4 orang rencananya dapat menyelesaikan bangunan jembatan selama 15 hari. 4 orang, ini orangnya bisa menyelesaikan 15 hari. Oke. Jika kemudian terjadi perubahan rencana dan jembatan harus diselesaikan dalam waktu 6 hari. Pengennya cepat 6 hari.
Ya, 6 hari. Kalau jadi 6 hari waktunya lebih cepat, berarti jumlah orangnya bakal nambah apa bakal ngurang? Bakal nambah dong, karena biar lebih cepat kelar. Ini namanya perbandingan berbalik nilai, ya, atau perbandingan terbalik. Jadi orangnya makin banyak, jumlah harinya malah makin sedikit. Nah, kalau kayak gini teman-teman nulisnya adalah 4/X sama dengan dibalik 6/15. Kalau kita kali silang berarti 6X sama dengan 60 ya. 15 dikali 4 berarti X-nya adalah 60 dibagi 6 sama dengan 10 orang. Artinya kalau dia mau selesai dalam waktu 6 hari, harus 10 orang yang mengerjakan. Yang ditanya apa? Banyak pekerja tambahan. Sebelumnya sudah ada tambahan 4 orang. Jadi kalau mau cari tambahan pekerjanya, tambahannya doang, ya berarti 10 orang dikurangi 4 ya. Karena sebelumnya sudah ada 4 orang. Berarti perlu tambahan 6 orang. Jawabannya berarti yang A. Berikutnya adalah soal nomor 64. Sebuah kubus dengan rusuk 10 cm akan dibelah menjadi 8 kubus kecil dengan ukuran yang sama. Oke. Jadi kubus gede akan dibagi jadi kubus yang kecil. Total panjang rusuk 8 kubus tersebut jadi berapa ya? Oke. Pertama gini teman-teman, kita tentukan dulu volumenya, volume kubus gedenya. Volume itu kan rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi. Berarti 10 kali 10 kali 10. Nah gitu ya. Ini untuk volume kubus yang gedenya. Dia akan dibagi menjadi 8 kubus kecil. Berarti dibagi 8. Oke, berarti coba dibagi 8 ya. 10 kali 10 kali 10 bagi 8. Kita coba bisa dicoret-coret nggak biar gampang. Coret berarti ini 5/4. Kemudian coret lagi jadi 2. Ini tinggal 5. Coret lagi tinggal 5. Oke ya. Berarti 125. 5 kali 5 kali 5. 125 cm kubik. Artinya teman-teman, berarti volume nih. Artinya volume kubus yang kecil, ini tadi volume kubus besarnya ya. Volume kubus kecilnya berarti kan 125 cm kubik. Gitu. Nah, kalau volumenya 125 cm kubik, rusuknya berapa? Rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 125, yaitu 5 cm. Kan yang namanya volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi. Berarti volume kubus adalah R pangkat 3. Kalau mau cari R, ya berarti akar pangkat 3 dari volumenya gitu. Nah, sekarang sisinya kita udah ketahuan, atau rusuknya udah ketahuan 5 cm. Dia bilang total panjang 8, rusuk 8 kubus tersebut. Oke, rusuk pada kubus ada berapa sih? Kayak gini ya. Nah, ada berapa banyak nih? 1, 2. Coba pakai warna beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Mintanya 8 kubus. Berarti 12 dikali 8 dikali 5. Oke. Ini kali ini kan 40. Jadi 12 dikali 40 sama dengan berapa? 4 kali 12, 48 ya. 480 cm. Oke, berarti jawabannya yang E. Berikutnya soal nomor 65. Seorang pelanggan memesan ikan mujair dan belut dengan total 1000 ekor pada Sultan. Jika jumlah belut 7 kali dari jumlah mujair, jumlah belut yang dibeli berapa? Oke. Ada 2 di sini ya, ada mujair dan belut. Pelanggan memesan ikan mujair dan belut dengan total 1000 ekor. Jadi mujair ditambah belut itu 1000 ekor. 1000 ekor gitu ya. Nah, jika jumlah belut 7 kali dari jumlah mujair, berarti ada informasi tambahan, katanya belut itu 7 kali lipat daripada mujair. Yang ditanya berapakah jumlah belut yang dibeli, berarti B-nya yang ditanya. Nah, kalau kayak begini teman-teman tinggal ganti aja. Misalnya B adalah 7M, kan di sini mujair ditambah belut 1000.
Nah, M-nya kita tulis, B-nya kita ganti dengan ini. Jadi 7M gitu loh. Ini 1000. Berarti berapa? 8M kan? 8M 1000. Berarti M-nya berapa? 1000 dibagi 8. 125. Berarti mujairnya 125 ekor. Kalau kita mau hitung berapa belutnya kan tinggal gini aja. Mujair ditambah belut itu 1000. Mujairnya 125 ditambah belut sama dengan 1000. Berarti belutnya adalah 1000 dikurangi 125. 875. Gitu ya. Yang E. Berikutnya adalah soal nomor 66. Waktu di negara S lebih cepat 7 jam dari negara J. Jadi ada dua lokasi teman-teman ya. Ada J, ada S. Dimana kalau S itu nambah 7 jam. Berikutnya, sebuah pesawat terbang bergerak dari negara J ke negara S. Dari sini ke sini ya. Oke. Dia berangkat pada pukul 8 pagi dan sampai 8 jam kemudian. Berarti posisinya kalau menggunakan waktu di negara J, dia akan sampai itu pada pukul 16.00 ya. Nah, karena di negara S lebih cepat 7 jam, berarti ditambah 7 jam. Kalau gitu berarti 23.00 ya, atau jam 23 malam. Baik, jawabannya adalah yang E. Berikutnya soal nomor 67. Andri menjual sepatu dengan harga 840.000 dan ia mendapatkan keuntungan 20% dari harga belinya. Berapakah harga beli sepatu tersebut? Oke. Berarti belinya pasti lebih murah daripada 840.000. Kalau yang namanya persen untung, teman-teman, persen untung itu berarti kita tulis di sini keuntungan. Keuntungan itu kan selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli dibagi harga belinya dong, dikali 100%. Kalau dia bilang 20%, jualnya saya tulis dengan 840.000, 03-nya kita simpan dulu ya, biar lebih enak ngitungnya. Dikurangi harga belinya B, dibagi B, dikali 100%. Persennya kita coret, 100-nya kita pindah, 20/100. 840 dikurangi B dibagi B. Ini bisa kita coret jadi 1/5, kita kali silang, berarti B sama dengan 840 dikali 5. 84 dikali 5 berapa sih? 20, ini 42 ya. Jadi 4200. Karena 0 ininya ikut teman-teman. 4.200 dikurangi 5B. Kan 5-nya dikali ke sini, dikali juga ke sini. Kita pindah, berarti min 5B pindah ke sana, jadinya B ditambah 5B, 4.200, berarti 6B. 4.200, berarti B-nya 4.200 dibagi 6 ya. Berapa 42 dibagi 6? 7, berarti 700. Nah, karena tadi kita simpan nolnya 3, artinya Andri itu belinya 700.000 gitu. Berarti jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 68. Seorang petualang menempuh jarak 61 km dalam waktu 9 jam. Ini ya. Dalam perjalanannya ia berjalan kaki dengan kecepatan 4 km per jam dan bersepeda dengan kecepatan 9 km per jam. Jarak dia berjalan kaki dalam kilometer adalah, nah pasti kurang dari 61, karena 61 km ini itu gabungan ditempuh dengan berjalan kaki dan juga dengan naik sepeda. Nah, ini kita ngomongin jarak, kecepatan, dan waktu teman-teman. Jarak saya tulis dengan J, kemudian kecepatan adalah K, waktu adalah W, JKW gitu ya. Baik, jarak, kemudian K-nya adalah kecepatan, dan W-nya adalah waktu. Persamaannya bagaimana? Nah, di sini jarak, di sini kecepatan, di sini waktu. Kalau kita mau cari jarak berarti hasil kali antara kecepatan dengan waktu. Oke, jaraknya adalah 61 km, akan ditempuh dengan dua metode. Pertama metode yang pakai berjalan kaki, kemudian yang kedua dengan pakai sepeda. Berarti di sini karena jarak adalah kecepatan dikali waktu, berarti kecepatannya jalan kaki ditambah waktu jalan kaki, dikali, sorry. Kemudian ditambah kecepatan pakai sepeda dikali waktu pakai sepeda. Nah, kecepatan pakai sepeda, waktu pakai sepeda. Gitu ya.
Oke, kemudian kita lanjutkan. Waktu yang ditempuh keduanya pakai jalan kaki maupun sepeda itu totalnya 9. Jadi waktu waktu berjalan kaki dengan waktu pakai sepeda totalnya 9 jam. Berarti kalau kita mau cari WS misalnya, pakai sepeda berapa lama? Berarti 9 dikurangi waktu berjalan kaki. Gitu ya. Oke, sekarang kita terapkan ke sini, berarti 61 km sama dengan kecepatan berjalan kaki berapa? 4 ya, 4 km per jam. Kemudian dikali dengan waktu berjalan kaki, ditambah dalam kurung, kecepatan naik sepeda 9. Waktu naik sepeda kita bisa ganti dengan yang ini teman-teman nih, 9 dikurangi WK. Berarti waktu berjalan kaki gitu ya. Oke. 61 sama dengan 4 WK ditambah dengan ini berarti 81 dikurangi 9 WK. Ya. Oke, yang 81-nya pindah ke sini, 61 kurangi 81 sama dengan min 5 WK gitu ya. Karena 4 WK dikurangi 9 WK. Ini min 20, ini min 5 WK. Jadi bisa ketahuan ya, WK-nya berapa, minnya dicoret aja. Berarti WK waktu untuk berjalan kaki adalah 20 dibagi 5, 4 jam. Nah, kalau waktunya 4 jam, kita tahu jaraknya dong. Kan jarak adalah kecepatan dikali waktu, JKW gitu ya. Berarti jaraknya berjalan kaki adalah kecepatan jalan kaki dikali waktu jalan kaki. Jalan kaki berapa kecepatannya? 4. Waktunya barusan kita dapat 4 juga. Berarti jawabannya 16 km. Yang D. Soal nomor 69, kolam belut air tawar milik Pak Sultan akan penuh dalam 20 menit jika diisi dengan pompa A dan 30 menit jika dengan pompa B. Menit yang dibutuhkan untuk mengisi kolam jika kedua pompa bekerja bersama. Baik, satu kolam kalau menggunakan pompa A itu 20 menit beres. Kemudian satu kolam akan beres terisi penuh oleh pompa B dalam waktu 30 menit. Kalau kita jumlahkan, berarti kan kita samakan dulu penyebutnya nih teman-teman. 20 dan 30 kita jadiin 60. Kemudian berarti kalau kita samakan 20 ke 60 kan dikali 3. Berarti ini jadi 3 kolam. Ditambah ini ke sini dikali 2, berarti 2 kolam. Berarti jadinya 5 kolam per 60 menit. Artinya jika mereka bekerja bersamaan, ini saya tambah ya, artinya bekerja bersamaan, 5 kolam akan terisi dalam 60 menit. Gitu loh. Berarti kalau satu kolam berapa? Kalau satu kolam ya berarti tinggal dibagi 5 ya, 12 menit. Berarti jawabannya adalah yang B. Baik, sekarang kita ke soal nomor 70 dan ini adalah soal terakhir pada bagian video kali ini. Lantai dasar kedai mie ayam milik Pak Taufik seluas 60 meter dengan lebar 6 meter. Dari sini kita bisa ketahui berarti panjangnya berapa ya. Luasnya 60, panjangnya P, lebarnya 6. Berarti panjangnya adalah 60 dibagi 6, 10 meter. Kalau dijadikan senti, ini adalah 1000 cm. Tambahin 02 ya, kalau dari meter ke cm. Karena 1 meter kan 100 cm. Nah, sekarang kita ngomongin skala teman-teman. Skalanya katanya 1:200. 1:200 itu artinya 1 cm pada denah atau pada peta menunjukkan 200 cm pada jarak sesungguhnya. 1 cm itu untuk 200 cm. Sedangkan panjang kedai Pak Taufik itu kan 1000 cm. Berarti di denah berapa senti dong? Ini kan 5 kali lipatnya. Berarti ini juga 5 kali lipatnya, 5 cm. Nah, inilah panjang dari kedai Pak Taufik pada denah. Namun katanya denahnya terlalu kecil, maka ia perbesar kembali dengan skala 5:1. Jadi digedein 5 kali teman-teman maksudnya. Kalau diperbesar 5 kali berarti dikali 5. 5 cm dikali 5, 25 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, itu nomor 70 dari soal nomor 41 sampai dengan 70 video bagian kedua. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.